Indonesia is a very rich country. It abounds with natural resources and culture. One of the abundant resources is medicinal plants, which are spread from Sabang to Merauke. The local wisdom plays an important role in the development of medicinal plants and traditional medicine, including jamu. Surely, one of you has tried this herbal medicine, right? Anyway, did you know that Indonesia has an integrated herbal research and development center? It's a place that combines technology and local wisdom which has been passed down from generation to generation. This center was established at the beginning of Indonesian independence. Hello everyone! Welcome to Medicinal Plant and Traditional Medicine Research and Development Center. Today, we'd like to invite you to have a virtual tour with us, Eta Auria And Yopi Darmawana. So everyone, without further ado, let's check it out. At the beginning of Indonesian independence, Mr. R.M. Santoso Suryokusumo has a garden with various collection of medicinal plants in Tawangmangu. He developed this garden as an effort to carry on the culture of the ancestor, since the use of medicinal plants in daily life is considered as cultural heritage in Indonesia. In order to keep the sustainability of this garden, Mr. Suryokusumo gave its ownership to the government. Since April 1948, the Eijkman Institute has officially managed the garden under the name Hortus Medicus Tawangmangu. Then, in 1978, the government changed its name into Medicinal Plant Research Center. And in 2006, the government changed again the name into Medicinal Plant and Traditional Medicine Research and Development Center. As one of the technical implementing units of the Ministry of Health Republic of Indonesia, which has the function of implementing research and development of medicinal plants and traditional medicines, this center has a big role in inventory, identification, adaptation, collection, and preservation of plant germplasm. Ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dengan tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan tanaman obat dari hulu ke hilir. Ya. Dalam arti dari hulu itu dari mulai processing tanaman obatnya sampai ke hilir itu sampai dengan suatu produk yang siap dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu oleh pasien maupun oleh masyarakat umum. Baik Bapak, nah mungkin boleh diceritakan Pak, di mana saja lokasi penanaman yang dimiliki oleh balai ini Pak? Ya, sebagai suatu lembaga penelitian di bidang tanaman obat-obat tradisional, kita saat ini memiliki banyak fasilitas berupa kebun tanaman obat yang berfungsi sebagai area penelitian, kemudian juga uji coba tanaman obat, kemudian juga sebagai wisata ilmiah. Nah, lokasinya tersebar di Kabupaten Karanganyar ini dengan ketinggian yang berbeda-beda. Ya, salah satunya ada di Kebun Progodlingo, ini di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada juga kebun tanaman obat yang ada di kawasan Tawangmangu dengan ketinggian 1.600 mdpl. Itu juga ada etalase kebun tanaman obat. Jadi fungsi-fungsi kebun tanaman ini memang berbeda-beda, tergantung dengan tujuan kita menanam kebun tersebut di atas ketinggian yang berbeda-beda. Selain itu ada kebun di Karangpandan, itu di atas ketinggian 1.400 mdpl, bahkan ada yang di Karanganyar dengan ketinggian 400 mdpl. Selain itu kita juga memiliki kebun tanaman obat yang lokasinya cukup jauh di sini, ada di Kabupaten Bogor. Ya, cukup jauh. Ya. Mengapa kita memiliki kebun yang berbeda-beda dengan ketinggian yang berbeda-beda? Tentu saja mengikuti jenis tanaman yang kita tanam, yang sesuai dengan aklimatasi, kemudian ketinggiannya, kontur tanahnya,
jenis tanahnya dan sebagainya. Itulah sebabnya kita memiliki kebun yang berbeda-beda. Program kita yang utama itu adalah saintifikasi jamu. Jadi saintifikasi jamu ini merupakan suatu penelitian berbasis pelayanan di mana kita ingin mendapatkan evidence base atau bukti-bukti ilmiah bahwa ramuan-ramuan jamu yang dikonsumsi dari mulai nenek moyang kita sampai saat ini memiliki bukti bahwa jamu tersebut itu adalah aman dan berkhasiat. Kemudian program berikutnya itu adalah riset tanaman obat dan jamu. Ini adalah studi eksplorasi tanaman obat di seluruh Indonesia. Ada kurang lebih 450 suku etnis yang kita datangi dan kita menggali pengetahuan lokal yang ada di masing-masing suku etnis tersebut, termasuk mengumpulkan informasi tumbuhan obat apa saja yang dipergunakan oleh masing-masing etnis tersebut. Jadi cukup banyak kita menghasilkan informasi ramuan jamu. Ada sekitar 30.000 ramuan jamu yang kita kumpulkan dan ini membutuhkan suatu penelitian lebih lanjut ya. Selain itu kita juga mendapatkan informasi 3.000 spesies tanaman obat. Jadi cukup banyak juga. Kemudian dari penelitian tersebut, dari hasil riset tersebut, kita lanjutkan dengan penelitian standarisasi tanaman obat. Penelitian prioritas B2 TUT yang lainnya itu adalah melakukan percepatan pengembangan fitofarmaka. Saat ini di Indonesia memang belum banyak ya produk fitofarmaka dan kita ingin melakukan suatu percepatan melalui penelitian-penelitian kita, baik itu dari mulai penelitian jamu, kemudian kita lakukan penelitian praklinis dan klinis sehingga kita bisa menjadikan satu produk fitofarmaka. Dan tentu saja ini adalah suatu riset yang berkolaborasi dengan industri ya, karena ini ada aturan tersendiri dari Badan POM bahwa untuk suatu produk fitofarmaka ini memang yang mengajukan izin edarnya adalah industri. Baik Bapak, nah mungkin boleh Bapak jelaskan terkait dengan alur produksi di sini Pak, mulai dari penanaman, kemudian sampai panen, pasca panen, hingga pengemasan dan siap untuk distribusi secara detail. Monggo silahkan Pak. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa tanaman-tanaman obat yang kita tanam harus melalui suatu standarisasi. Demikian juga pada saat proses panen ya, pada saat proses penanamannya juga harus terstandar, kemudian panennya juga harus standar dan sebagainya. Jadi dimulai dari sisi hulunya seperti itu. Kemudian setelah dipanen, kita lakukan proses yang disebut dengan proses di pasca panen. Di sini tanaman obat yang dipanen kita lakukan sortasi, kemudian pencucian, kemudian kita lakukan oven, dikeringkan dan sebagainya. Di sini juga sebelum dilakukan proses lebih lanjut di dalam bentuk serbuk itu juga harus ada proses penyimpanan dulu ya. Kita juga memiliki gudang di pasca panen, baik itu gudang sementara maupun gudang yang siap diedarkan ke sentra-sentra penelitian kita, ya. Baik ada di klinik saintifikasi jamu maupun di simpul-simpul klinik saintifikasi jamu yang ada di luar Tawangmangu seperti itu. Nah, kemudian ada juga perubahan bentuk ya, tidak hanya bentuk simplisia yang diberikan kepada pasien, tetapi juga di dalam bentuk serbuk ya, dalam bentuk serbuk yang dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, inilah yang kita lakukan di sini. Ya, baik, Eta dan Bapak, terima kasih sekali sudah hadir bersama kita di sini. Banyak informasi yang telah kita dapatkan teman-teman terkait B2P2TOOT. Tantangan juga Pak menjelaskan. There are 7 planting sites supervised by Medicinal Plant and Traditional Medicine Research and Development Center. They are Medicinal Plant Garden Tlogo Dlingo, Medicinal Plant Garden Kalisoro, Medicinal Plant Garden Toh Kuning Karangpandan, Medicinal Plant Garden Ngemplak Karangpandan,
Medicinal Plant Garden Doplang, Karangpandan. Medicinal Plant Garden Tegal Gede, Karanganyar. Medicinal Plant Garden Citerep, Bogor, West Java. Hello everyone. Hai, welcome to Etalase Tanaman Obat Indonesia. Here, we will show you some plants that become the top priority in this research and development center. Let's Okay. stroll around. Yes, Eta. Wait a second, Eta. So I see some interesting plants over there. Do you know what kind of plant? I'm not pretty sure, but we can find any information Yes. of the plant Oh, from this book, 100 Okay. Top Tanaman Obat Indonesia. so can So- you take a look? Okay. This is the name of that Okay. plant is Plectranthus Yeah. scutillarioides, or in Okay. Indonesia we call it iler. Ilar, Do okay. you know, Yopi, that iler is used for fever and Yeah. if we have any digestive problems? Oh, that No. was so great. Yes, and it has active compound ingredients Yes. such as alkaloid, Yeah. salicylic ethyl, Yeah. methyl eugenol, thymol, carfacrol, and Okay. minerals. Oh, that's so great, Eta. Yes. Okay, let's continue our journey. Of course. And do you know, Yopi? Yes. That we can get many information, another information about the plant here by scanning the QR code. Are you sure? Yes, I will show you Yes. how. Like this plant. So you grab your mobile phone, right? Yes. And Okay. then you can select the camera in your mobile phone. Yes, and then just scan the QR code and Yes. the information will be available in your phone. Like this, the name of the plant is Eugenia uniflora. Yeah. Great. Oh, that's very interesting. Yes. And over there, Eta, I saw some interesting plant also. Let's go there. Let's go. Etalase Tanaman Obat Indonesia lies in Kalisoro Village, Tawangmangu, Karanganyar, Central Java. It is located at an altitude of 1,200 meters above sea level with an area of 3,505 meters square. This place has a function as a medicinal plant collection garden and scientific tourism. It has more than 600 types of medicinal plants. Some of the collections are Echinacea or Echinacea purpurea, Aloe vera or Aloe vera L, Trawas or Litsi odorifera Val, Crunchy or Miletia pinnata, Kluak or Pangium edule, Lerak or Sapindus rarak, and Ashitaba or Angelica cascade. Well guys, it turns out that the medicinal plants from 7 gardens and Etalase Tanaman Obat Indonesia are harvested at a certain time where these plants contain the most optimal levels of active substances. Then, all the medicinal plants harvested will be taken to the post-harvest laboratory. So next, we are going to a place that many people have been waiting for, namely the post-harvest laboratory. Who doesn't like harvest? Do you? Fungsi dari lab pasca panen itu adalah memproses hasil-hasil dari kebun atau panen kebun kita yang berupa tanaman obat ini itu untuk kita siapkan menjadi simplicia. Simplis ya. Ya, Baik. simplicia itu adalah bahan baku untuk obat tradisional. Ya. Nah, di dalam laboratorium ini kegiatannya berarti apa saja, Pak? Dari Oke. awal sampai akhir. Siap. Jadi di lab pasca panen itu kita proses adalah kita mulai dengan bahan datang seperti ini ya. 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 Datang dari kebun, ini lalu kita timbang nanti ya. Kita timbang jadi kita dapat bobot kotor. Oh, Ya, setelah bobot kotor kemudian kita lakukan sortasi namanya. ya. Di sortasi ini kita pisahkan antara bahan atau bagian dari tanaman obat Ya. yang kita gunakan dengan yang tidak digunakan. Ya. Contohnya ya daun. Ya. Kalau daun itu yang kita dengan daunnya kan biasanya masih berupa dengan tangkai-tangkai. J. Kita pisahkan daun dengan tangkainya. Ya. Kemudian kita lakukan pencucian. Pencucian. Ya, Baik. setelah kita cuci sampai bersih, kita tiriskan. Lalu di dalam ada ya penirisan. Ya. Kira-kira 1 malam setelah kering
baru kita lakukan nanti namanya perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Perubahan bentuk di sini kita rajang, kita kita Potong kecil-kecil. potong kecil-kecil sesuai dengan ukurannya. Ya. Itu fungsinya adalah nanti untuk mempermudah handling dan proses pengeringan. Nah, setelah kita keringkan, ya keringkan kan ada dua ini ya. Ya. Kita layukan dulu, kemudian setelah layu kita keringkan dengan oven. Setelah kadar airnya di oven itu kurang dari 10%, baru kita lakukan packing. Packing. Ya, packing ini kita gunakan dengan vacuum sealer, yang di dalamnya pun tetap kita gunakan silika gel. Silika. Oh Nah, ya. silika gel baik. untuk menstabilisasi kondisi kelembapan. Baik. Baru kemudian setelah itu kita lakukan penyimpanan di gudang. Di gudang. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Summer Course 2021. Dan sebagai pertanyaan pembuka nih Pak, kira-kira apa fungsi dari laboratorium terintegrasi? Laboratorium integrasi di sini atau laboratorium terpadu di sini fungsinya untuk melakukan penelitian dan pengembangan tanaman obat dari hulu hingga hilir. Baik Bapak, nah mungkin boleh diceritakan ya, apa saja kegiatan yang dilakukan di laboratorium ini? Kegiatan yang dilakukan di laboratorium ini tergantung dari setiap laboratorium yang tersedia, yaitu melakukan penelitian yang tadi saya sebutkan bahwa dari hulu ke hilir dimulai dari laboratorium sistematika tumbuhan, terus dilanjutkan laboratorium budidaya tanaman, dilanjutkan lagi laboratorium hama penyakit tumbuhan dan laboratorium balinika serta laboratorium fitokimia. Sedangkan yang di lantai 2 ini ada laboratorium instrumentalia, ada laboratorium formulasi, ada laboratorium di lantai 3 itu laboratorium mikrobiologi, ada laboratorium biomolekuler, dan yang satu lagi laboratorium kultur jaringan tanaman. Produk yang dihasilkan dari laboratorium ini utamanya yaitu membantu atau mensukseskan program saintifikasi jamu berdasarkan Permenkes nomor 003/2010, yaitu untuk melakukan penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Produk yang dihasilkan produk jamu saintifik, sekitar ada 13 jamu saintifik yang sudah dihasilkan. Baik, cukup banyak ya Pak ya. Berarti hasil akhir dari produk di sini itu digunakan untuk apa Pak? Kemudian bagaimana proses pemasarannya dan lain sebagainya? Kalau produk saintifikasi jamu yaitu produk jamu saintifik itu nanti digunakan untuk jamu komunitas, jadi bisa dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat. Next, we move to the last place in the main process, the Hortus Medicus Herbal Research House. This is a service-based research center that provides scientific evidence to produce safe and qualified herbal medicine, so that it can be used widely. Currently, this center has more than 130 patients per day with 8 doctors, which also play a role as researchers. In order to introduce the world of herbs to the public, the Medicinal Plants and Traditional Medicines Research and Development Center has opened a tourism program that is packaged in an educational and recreational way. Hopefully, it can increase the interest of the public in herbal medicine. Sesuai dengan namanya, Rumah Riset Jamu ini kami juga melaksanakan kegiatan penelitian. Ya. Jadi agak uniknya ada penelitian berbasis pelayanan, ya. Di sini ada penelitian tetapi sekaligus pelayanan. Nah, ini berbeda tentunya dengan fasilitas kesehatan yang lain, ya, seperti rumah sakit atau puskesmas yang hanya melaksanakan kegiatan pelayanan saja. Terkait dengan alur pasien, tentunya seperti biasa ya. Ketika pasien datang, ya kan, tentunya mereka harus melakukan pendaftaran. Pendaftaran. Pasien baru, ya, ada proses yang unik berbeda dengan pelayanan pada umumnya, yaitu ada penandatanganan informed consent. Informed consent. Ya. Apa artinya informed consent itu? Ya, informed consent artinya adalah persetujuan untuk melakukan suatu kegiatan kepada pasien dan pasien nanti akan menyetujuinya melewati tanda tangan. Makanya diberikan istilah persetujuan setelah penjelasan. Ya.
Dan sejauh ini Dokter Danang, bagaimana respon masyarakat sekitar atau mungkin pasien terhadap klinik ini, Dok? Ya, saya kira responnya sangat bagus sekali, ya. Jadi didukung dengan apa? Bahwa selama ini tren untuk kunjungan, ya, itu semakin bertambah. Bahkan selama ini kami sekarang adalah membatasi jumlah pasien. Oh, sampai membatasi ya, Iya, Dok? Wah. karena apa? Di sini prosesnya adalah ada kegiatan penelitian tersebut, ya, untuk memaksimalkan biar terlayani dengan baik. Tentunya setiap pasien harus dilayani berdasarkan waktu yang cukup. Betul. Ya. Nah, Dokter Danang, kalau terkait dengan penyakit ya, jadi pasien datang ke sini kebanyakan penyakitnya apa saja nih, Dok? Nah, penyakit itu bervariasi, ya, tetapi kalau dilihat sampai saat ini, ya, yang paling banyak dilayani adalah terutama penyakit-penyakit degeneratif. Dokter yang ada di sini, ya, itu sama adalah dokter modern, ya. Nah, jadi mungkin ini yang agak berbeda, ya kan, dengan misalkan kalau di China, ya kan, di sana kan ada dokter tradisional, medicine. ya. Nah, kalau di Indonesia kan belum ada, itu dokter tradisional. Makanya di sini tetap adalah dokternya adalah dokter modern atau dokter konvensional lulusan fakultas kedokteran, gitu ya. Nah, untuk setelah ditegakkan diagnosis, nah inilah yang jadi bedanya. Oh, yang jadi pembeda nih teman-teman nah, nih. Setelah diagnosis tegak kan akan diberikan terapi. Nah, pada umumnya misalkan di rumah sakit atau di puskesmas, ketika menulis resep, ya kan. Nah, pastinya nanti akan diberikan obat oleh di apotek berbentuk obat modern. Nah, di sini modalitas yang digunakan adalah menggunakan herbal atau jamu. Walaupun di sini menggunakan jamu semuanya, ya, tetapi kita harus melihat juga, ya, apakah memang penyakit pasien ini bisa cocok digunakan dengan jamu. Oh, begitu. Ya, tidak semua penyakit, ya kan. Tidak semua kondisi pasien diberikan jamu saja. Nah, apakah ada interaksi yang bisa timbul antara obat konvensional dengan ramuan-ramuan tersebut? Ya, tentunya setiap kita memberikan segala sesuatu, mengkombinasikan segala sesuatu, pasti ada proses interaksi. Ya. Ini tentunya yang memerlukan pengetahuan khusus. Ya, hanya seorang dokter di sini, ya, seorang dokter yang belajar herbal harus mengetahui sifat-sifat masing tanaman tersebut. Di era pandemi COVID-19 ini, saya dengan terpaksa tidak menerima pasien secara langsung. Ya, belum berani. Ya, kami melalui inovasi untuk melakukan telemedicine. Ya, jadi bagaimanakah cara telemedicine-nya? Ya, nah tentunya ada beberapa hal SOP yang harus dijalankan terkait telemedicine, ya. Ya, misalkan kita memberikan contoh adalah masnya kena hipertensi, gitu ya. Misalnya saya ada hipertensi. Nah, ada hipertensi. Nah, ada hipertensi, kami sudah memiliki formula untuk anti hipertensi, ya. Nah, tentunya nanti dokter setelah mendapatkan diagnosis di pasien berupa hipertensi akan memberikan formula anti hipertensi. Formulanya apa saja? Ini bisa dituangkan di dalam resep ini, ya. Jadi formula hipertensi itu terdiri dari seledri, ya. Seledri itu adalah Apium graveolens, ya. Apium graveolens sejumlah 9 gram, ya. Kemudian pegagan, ya, Centella asiatica, ya, itu 9 gram. Nah, ini nanti dalam bentuk sediaan apa, mau kapsul atau yang rebusan, ya. Nah, biasanya berupa rebusan, ya. Rebusan berarti kita memberikan instruksi kepada apoteker, ya, untuk dalam bentuk rebusan, ya, Simplicia, ya. Berapa jumlahnya? Untuk 2 minggu, misalkan 14 bungkus, ya. Nah, ini nanti akan dibuat secara infusa. Nah, ini nanti resep inilah yang akan diberikan kepada dokter, kepada pasien untuk diracik oleh apoteker. Nah, ini bisa saya contohkan ini dulu, ya. Ini apa nih, Dok? Ini tadi adalah, nah, ini di dalamnya, nah, ya, di dalamnya ini adalah
simplicia yang tadi sesuai dengan dituliskan oleh dokter. Ya. Nah, jadi nanti satu kemasan ini, satu wadah ini digunakan untuk 1 hari. Ya, jadi ini adalah dosis 1 hari. Ya. Nah, di dalam kemasan nanti akan ada instruksi untuk penyiapan pasien secara di rumah bagaimana. Ya. Itu penyiapannya dengan cara infusa. Ya, infusa itu adalah ekstraksi yang sederhana menggunakan ekstrak air, merebus selama 15 menit. Ya, nah, ada istilah juga namanya dekokta. Ya, kalau dekokta itu selama 30 menit. Ya, tapi ini dalam bentuk infusa. Nah, di sini sudah ada instruksi. Satu kemasan jamu ini dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Ya, kemudian selama 15 menit direbus, kemudian nanti akan disaring menjadi tadi 5 gelas jadi 3 gelas untuk diminum pagi, siang, dan malam. Setelah itu ini dibuang. Ya, untuk hari berikutnya akan ganti dengan satu kemasan lagi yang isinya adalah sama. Kemudian kalau untuk yang tidak suka merebus, ya, kami juga sudah memberikan bentuk yang sediaan modern adalah dalam bentuk sediaan kapsul. Lebih praktis sih, ya, praktis. Tentunya ada. Museum Jamu Hortus Medicus was established to facilitate the activities of the Jamu collection and showcase within the framework of Jamu scientification. This museum provides facilities and artifacts of Jamu for the collection, preservation, research, communication, and dissemination of real objects within the framework of Jamu scientification. Museum Jamu Hortus Medicus is developed as the center for the Ministry of Health's Jamu Museum. It also has many roles as the center for academic study materials, documentation of the peculiarities from certain communities, and imaginative thought in the future as well. Well, we have come to the end of the virtual tour of Medicinal Plant and Traditional Medicine Research and Development Center today. Yes, hopefully we can give you some information to enhance your knowledge about Indonesian medicinal plants and how to use them. Yes. My name is Yopi Darmawan. And I am Eta Auria. See you on the next occasion. Bye-bye everyone.